Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Azizah dari Universitas Nusa Bangsa Bogor. Hari ini akan mempresentasikan judul penelitian terkait dengan akumulasi logam berat CD dan TB pada ikan dan sedimen yang berada di aliran Sungai Cikaniki, Kabupaten Bogor. Sungai Cikaniki sendiri merupakan salah satu aliran sungai yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan di sepanjang aliran Sungai Cikaniki ini terdapat industri pertambangan, baik pertambangan legal maupun pertambangan tanpa izin, sehingga kualitas air, kemudian kualitas ekosistem dari air sungainya itu makin ke sini itu makin menurun karena adanya perubahan lingkungan dan eksploitasi tersebut. Pada tahun 2019, status mutu air Sungai Cikaniki dinyatakan tercemar. Dan oleh sebab itu, kami melakukan penelitian lanjutan terkait dengan kontaminasi kandungan logam berat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kandungan logam berat khususnya PB dan CD pada ikan Barbodes binotatus yang merupakan ikan yang dominan di aliran Sungai Cikaniki dan juga pada sedimen yang berada di kawasan aliran Sungai Cikaniki tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode purposive sampling, di mana kami mengambil sampling di kawasan aliran Sungai Cikaniki di bagian hulu, kemudian bagian tengah yaitu yang terdapat aktivitas penambang tanpa izin, kemudian aktivitas PT Antam, kemudian ada saluran irigasi warga dan juga hilir di bagian hilir. Berikut adalah proses pengambilan sampel dari mulai pengambilan sampel sedimen dan juga sampel ikan, kemudian pengukuran faktor lingkungan, kemudian preparasi sampel ikan dan juga sedimen di laboratorium, dan pengukuran kandungan logam berat menggunakan alat ICP-OS. Hasil penelitian yang didapatkan untuk kandungan kadmium atau CD pada sedimen di Sungai Cikaniki terdapat satu titik yang melebihi ambang batas berdasarkan ANZEC tahun 2000, yaitu di stasiun kelima yang merupakan stasiun hilir, di mana stasiun ini juga banyak terdapat aktivitas manusia, kemudian juga di dalam aliran sungai untuk kandungan logam beratnya pasti akan terakumulasi. Jadi dari mulai asupan CD dari buangan pestisida ataupun buangan limbah, nah itu terakumulasi di stasiun yang kelima. Kemudian untuk kandungan logam berat CD pada ikan, keseluruhan stasiun itu melebihi ambang batas baku mutu yang ditetapkan oleh WHO tahun 1989. Untuk kadar timbal sendiri, untuk sedimen itu masih berada di bawah baku mutu, akan tetapi sudah hampir mendekati ambang batas baku mutu, sementara untuk ikan keseluruhannya mengandung timbal, gitu, karena untuk kedua logam berat ini baik CD maupun PB itu akan terakumulasi di dalam sedimen ataupun di dalam suatu organisme yang hidup di dalam air ataupun misalnya di dalam habitat yang terdapat logam berat. Ini adalah faktor lingkungan yang kami ukur yang ada di Sungai Cikaniki. Memang untuk kandungan BOD dan COD itu menunjukkan angka yang tinggi sehingga terindikasi adanya pencemaran gitu. Kesimpulannya untuk kandungan logam berat pada aliran Sungai Cikaniki berarti sudah pada level yang harus diwaspadai oleh masyarakat sekitar utamanya, jadi tidak lagi mengkonsumsi air ataupun organisme yang berasal dari aliran sungai tersebut. Kemudian untuk para industri dan juga penambang tanpa izin untuk lebih memperhatikan lagi terkait dengan buangan limbah yang masuk ke dalam badan air sungai. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.